Pernahkah kalian berpikir bagaimana biji kedelai yang kecil dapat diolah menjadi tahu yang sering kita konsumsi sehari-hari? Pada kesempatan kali ini, kami melakukan observasi dan wawancara di usaha pembuatan tahu milik Ibu Eni yang telah beroperasi selama kurang lebih 10 tahun. Usaha ini memproduksi berbagai jenis tahu, yaitu tahu asongan, tahu isi, dan tahu gejrot. Dalam menjalankan kegiatan produksinya, usaha ini melibatkan sekitar 10 tenaga kerja yang berasal dari masyarakat sekitar, sehingga turut memberikan lapangan pekerjaan bagi warga setempat. Proses pembuatan tahu dimulai dari pemilihan kedelai yang berkualitas. Kedelai kemudian direndam selama beberapa jam agar lebih lunak dan mudah diolah. Setelah direndam, kedelai digiling menggunakan mesin hingga menjadi bubur kedelai yang halus. Bubur kedelai kemudian direbus hingga matang untuk menghasilkan sari kedelai yang siap diproses lebih lanjut. Selanjutnya, dilakukan proses penyaringan untuk memisahkan sari kedelai dari ampasnya. Sari kedelai yang telah diperoleh kemudian dicampurkan dengan bahan penggumpal hingga terbentuk gumpalan tahu. Gumpalan tahu tersebut dimasukkan ke dalam cetakan, dipres untuk mengurangi kadar air, kemudian dipotong sesuai ukuran yang diinginkan sebelum siap dipasarkan. Setelah dicetak dan dipotong, tahu digoreng dalam minyak panas selama sekitar 3 hingga 5 menit. Selama proses ini, tahu diaduk secara perlahan agar matang merata. Tahu yang telah matang ditandai dengan warna kuning keemasan, bagian luar yang renyah, dan bagian dalam yang tetap lembut. Ini dengan ibu siapa? Ibu Eni. Eni. Ya. Untuk usianya berapa tahun ya? 43. Itu mati lampu sih. Kendala terbesarnya kayak itu pasti nggak bisa produksi. Soalnya dari listrik semuanya. Kalau dari bahan paling mahal ya, dari bahan bakunya ya, dari minyak, dari kedelai. Kebetulan kemarin tuh mahal semua ya. Plastik juga naik ya. Plastik, minyak, sama kacang. Ya, ada yang ke pasar beli, ada yang nganter. Kalau kacang kebetulan diantar, kalau minyak izin ada. Itu halal kali ya? Dan halal. Kalau BPOM belum ya. IP ada, MB ada izin. Kebetulan yang diantar ada, yang datang ke sini juga ada. Itu tadi ya, 2 itu sama ini naga masih sulit dicari. Soalnya kan ini kalau tahu itu kita makanya tuh harus udah benar-benar bisa gitu. Kalau belum itu kan ngebelajarin dulu, jadi lama proses. Tapi kalau kitanya ngajuin nggak pernah ke bank ya, pinjaman pernah kalau kita yang ngajuin, tapi kalau misalnya secara langsung dari pemerintah. Cuaca, Iya, cuaca sih ya. Kalau hujan aja sampai turunnya cepat gitu, bisa banjir ya. Iya. Di sini kebanjiran ya itu. Pasti itu. Makanya itu ada kenaikan sini kan. Oh, jadi harganya dinaikin? Iya. Dulu harga per tahu itu yang asongannya kecil-kecil kemarin tadi tuh ya. Itu harganya 35, sekarang jadi 38. Di plastik sih. Ya, yang tinggi. Berdasarkan hasil wawancara, usaha ini juga belum pernah menerima bantuan atau dukungan secara langsung dari pemerintah maupun lembaga terkait. Selain itu, keterlibatan masyarakat sekitar sebagai tenaga kerja menunjukkan bahwa usaha tahu ini tidak hanya berperan dalam penyediaan pangan, tetapi juga memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi lingkungan sekitar.
Namun, terdapat beberapa kendala yang masih dihadapi dalam menjalankan usaha ini. Kendala tersebut antara lain tingginya harga bahan baku, keterbatasan tenaga kerja yang memiliki keterampilan khusus dalam produksi tahu, serta ketergantungan terhadap listrik yang menyebabkan proses produksi terhenti saat terjadi pemadaman. Meskipun demikian, usaha tahu milik Ibu Eni tetap bertahan dan terus berkembang. Kedepannya, beliau berharap dapat menambah jumlah pelanggan sehingga usaha yang dijalankannya dapat semakin maju dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Demikian video observasi dan wawancara yang dapat kami sajikan. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya.